apa yang sering cowok misunderstood ke dirinya sendiri? Menerima pertolongan itu adalah bentuk dari kelemahan. Kalau orang bilang kan sekarang drama, tapi gue nganggapnya gue udah menghilangkan drama itu, jadi lu tuh non transparan. Aku pergi ya sama dia, oke, fine gitu. Lu bilang fine ke kita cowok-cowok yang susah nangkep dan nanti dicap sebagai nggak peka, padahal tinggal bilang aja, enggak, aku nggak suka sama dia. Karena apa? Diskusilah. Even cewek-cewek yang sebenarnya sudah dilabeli atau punya stigma perasa pun belum tentu bisa berempati sama orang lain. Betul. Gitu. Mereka hanya merasakan apa yang mereka rasakan dan expect kamu harus ngerti apa yang aku rasakan. Lebih baik saya ditinggalkan oleh pasangan saya di saat saya bisa untuk jujur dan menjadi diri saya, daripada saya mempertahankan hubungan saya, tapi saya harus membohongi diri saya sendiri setiap harinya. Kelas. Apa vulnerability buat lo? Bentuknya tuh kayak gimana? 2, how you express your vulnerability. And the third one, apa yang membuat kalian merasa aman dan nyaman untuk akhirnya mau vulnerable. Jadi cewek, girls yang kalian yang juga ada di sini, kalian bisa tahu nih gitu loh. Mungkin selama ini bukan pria-pria ini yang gak mau vulnerable, but maybe we just haven't give them the space and time and comfort in order for them to open up. Halo, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan suamiku. Ya, Sir. Oke, hari ini kita mau ngapain sayang? Mau melihat perspektif para cowok-cowok karena di podcast terakhir kayaknya seru nih ngasih lihat. Kita mau berimbang kan. Soalnya mungkin 10 episode terakhir kan cewek-cewek mulu nih. Jadi kita mau ngasih another perspektif lah biar berimbang gitu. Dan banyak juga emang yang pada request nih cewek-cewek. Oh gitu ya perspektifnya cowok ya. Jadi mari kita summon pria-pria. Oke, silakan. Jadi ketika kita berbicara tentang gender, kita seringkali berfokus pada apa yang dialami oleh wanita, which is penting juga. Namun dalam episode ini kita akan ngobrol dengan 2 orang pria, satu dari Indonesia, satu lagi kita impor dari Jerman. Wow. Di episode ini kita akan memahami silent pressure, pergumulan emosional dan ekspektasi yang diberikan kepada pria. Terutama dalam hal hubungan asmara, standar kegantengan, dan apa artinya be a man. Anjay. Gitu. Karena tagline itu agak distorted 10 tahun yang lalu, be a man itu. Oke. Buat kamu yang single or taken, wanita atau pria, selesai dari sini, kamu akan memahami pria sedikit lebih baik. Welcome, Adli dan Bayu. Yeay. Terima kasih. Oke. Tunggu pressure banget Bayu. Belum panas. Bukan hanya mereka yang pressure, Aing juga kayak biasanya perempuan estrogen semua tiba-tiba kali ini kayak kok testosteron banget nih, beda Ya orangnya. kan terbiasa sama aku manly banget. Enggak ya? Kita setengah-setengah kan. Oh, sayang, setengah, stanky, Betul. baik. Nah jadi mungkin sebelum kita mulai, welcome Adli dan juga Bayu. Halo, perkenalkan semuanya, nama panjang saya Syabran Adli Manopo, biasa dipanggil Adli. Lahir dan tumbuh di Jakarta, sekarang menggeluti dunia entertainment, lebih tepatnya sebagai aktor dan model. Oke. Ledom. Mantul. Tunggu. Masih single, taken? Alhamdulillah sudah dipinang oleh ibu yang ada di sana, yang Instagramnya bisa dicek sini. Yes. Harus dong. Iya, benar. Ada. Iya, Udah diambil sama temen gue ya, awas lo macem-macem lo. Oke. 1,5 tahun menikah, ini buktinya di sini. Oke, jadi udah married berapa lama? 1 tahun lebih dikit. 1 tahun lebih dikit ya gitu. Dan hari ini mau membagikan perspektif dari pria yang tumbuh dan besar di Jakarta. Nah selain dari Adli, hari ini kita juga kedatangan import. Kayak jangan ngaku import lu, lagi mahal. Blasteran. Tarif Oh, iya. Amerika mahal Tarif ya nih, kan. tax. Oke, nah boleh dong kenalin diri nih Mas Bayu gitu ya. A bit about yourself and maybe your relationship status juga. Yes. Halo semua, nama gue Bayu Prihandito. Gue lahir dan gede di Indonesia. Sekarang berdomisili di Jerman for the last 17 tahun, 18 tahun. Jadi gue selalu ngomong gue lahir, born and raised in Indonesia, but I became an adult, menjadi dewasa itu gue di Jerman. Kerjaan gue di sana judulnya itu Life Coach for Men. Jadi apa yang gue lakukan itu basically membantu laki-laki untuk mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik sehingga dia bisa fulfill atau memenuhi tanggung jawabnya di berbagai peran dia sebagai laki-laki di dalam hidup.
Relationship, I'm in a relationship right now. Oke, jadi kan udah ini banget ya, seru banget. Hari ini aku akan sedikit lebih laid back karena aku akan mempersilahkan pria-pria ini yang bakal sharing perspektifnya. Moderator. Ya, moderator aja ya. Tapi mungkin gue akan membantu menyuarakan POV perempuan kali ya. I mean like most of my audience are females dan tujuan kita membuat podcast ini salah satunya adalah untuk mendekatkan gitu loh pria-pria dan wanita ini supaya ketemu di tengah. Betul. Jangan cewek maunya disamperin doang, terus kemudian cowoknya juga nggak mau nyamperin gitu kan, yang ada nggak ketemu. Padahal sebenarnya everyone wants and needs love, but it seems that the effort was not made equally gitu kan. Itu yang akhirnya kita ngerasa ada detachment. So sayangku silahkan Iya. mulai. Apa stereotip dan kesalahpahaman yang paling umum nih yang dari luar negeri dulu deh, yang cewek lihat dari cowok. Lu sering di misunderstood gak sih? Kesalahpahaman dari sisi cewek tentang cowok ya. To be honest, gue agak sedikit sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena gue bukan fans dari gue menunjuk pointing finger keluar, lu tuh salah mengerti gue loh. Karena dengan fokus ke pertanyaan itu, buat gue tuh itu ada taste like as if gue nih yang paling bener, lo yang salah ngertiin gue, karena lo harusnya tuh ngertiin gue kayak gini gitu loh. Sehingga pertanyaan yang gue tanya ke diri gue sendiri juga adalah, hal apa yang salah atau yang gak tepat atau yang gak membantu yang gue percayai sebagai laki-laki, how a man should be, what a man should do. Jadi bagaimana cowok mengartikulasikan dirinya supaya lebih gampang dimengerti? Benar, dan untuk bisa melakukan hal tersebut itu si cowoknya harus mengerti dulu tentang dirinya. Untuk Oke. bisa mengartikulasikan, berkomunikasi, itu gue memberikan satu message ke lu. Tapi untuk tahu dulu message-nya apa, gue harus ngelihat ke dalam dulu. Berarti pertanyaannya adalah apa yang sering cowok misunderstood ke dirinya sendiri? Interesting. Oke. Listen, girls. Di sana juga ada stigma-stigma atau kepercayaan-kepercayaan yang sangat kental. Contohnya itu di sana ada peribahasa kalau laki-laki itu nggak nangis, laki-laki itu harus kuat, dan laki-laki itu nggak bisa differently. Menerima pertolongan itu adalah bentuk dari kelemahan, gitu. Dan hal-hal tersebut yang dalam tanda kutip mendarah daging karena memang Vorleben saya melihat dari lingkungan saya ya mereka hidupnya dengan mempercayai hal itu. Saya mau nggak mau ya percaya juga dengan hal itu gitu loh. Vorleben tuh apa ya? Vorleben itu menghidupi menjalaninya gitu loh. Jadi gue ngelihat kayak misalkan ya di Kayak sana udah jadi belief gitu ya. benar be it in the society. Ini kan stigma-stigma ini, kalimat-kalimat ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang society somehow believes dengan reasoningnya sendiri atau bahkan keluarganya sendiri gitu loh. Kalau misalkan gue ngelihat ada satu contoh, bokap gue the way dia function di keluarganya adalah ini. Gue sebagai anak, hal terdekat yang gue bisa lihat, amati dan pelajari, verbal atau non verbal, ya adalah keluarga itu gitu. Sehingga pertanyaan atau pekerjaan yang saya harus lakukan sebagai laki-laki adalah untuk ngecek dulu nih hal-hal apa saja yang saya percayai. Apakah hal-hal ini adalah hal yang ingin terus saya percayai atau saya pengen update? Ya. Itu satu hal yang uncomfortable, sangat tidak nyaman. Karena mempertanyakan diri sendiri hal-hal tersebut itu seperti mempertanyakan identitas diri sendiri. Yep. And who likes to question their own identity? Oh, gue sering banget. Jatuhnya ntar existential crisis gitu. Exactly, Kadang-kadang exactly. terpleset. Exactly. Kamu not everyone sayang. Oh, iya. You're durian, not for everyone. Tapi I really understand that sih. Dan kalau boleh mendalami sedikit aja, apa triggernya for yourself sampai akhirnya mulai punya kesadaran untuk mempertanyakan itu ke dalam diri sendiri. What is it my definition of, let's say, being a man gitu. Satu kata yang muncul sekarang ini adalah krisis. Oke, krisisnya itu apa? Personal crisis yang gue lewatin. The way relationship yang gue punya di masa lalu, gue sendiri ngerasa bahwa ini kok kayak gini ya. But before,
gue selalu pointing fingers. Oh berarti I just haven't found the one yet. Dan pattern itu terus menerus terjadi sehingga gue mempertanyakan what if I am the one who's not being the one to attract the right people. Jadi kesannya gue punya syarat-syarat nih, lu tolong ya isi syarat-syarat ini gitu loh. Tapi gua sendiri nggak pernah ngelihat nih syarat nih ini gue penuhin nggak ya syarat-syarat ini gitu loh. Jadi kasarannya kayak mau enaknya sendiri, dan obviously kalau kita ngejudge orang lain, finger pointing keluar itu akan selalu lebih nyaman dan aman dan mudah karena saya tidak harus mempertanyakan diri saya itu tadi gitu loh. Prosesnya itu akan selalu terhubung dengan rasa tidak nyaman. But I guess we all agree bahwa tidak nyaman itu bukan berarti tidak baik. It's just regarding familiar and comfort zone. Coba divalidasi. Gimana kalau di Indo atau dari pengalaman diri lo sendiri? Nih. Kalau dari pengalaman gua itu di Indo itu, dari pengalaman gua di Indo, gua nggak tahu ya kalau cowok lain, tapi gua bisa settle sama bini gua ini karena akhirnya gua mengedepankan transparansi. Oke. Kata kuncinya tuh itu. Dari dulu, maksudnya dari pertama kali pacaran lah mungkin kayak explore itu SMP, SMA, kuliah gitu. Itu kalau orang bilang kan sekarang drama. Tapi gue nganggapnya gue udah menghilangkan drama itu, jadi lu tuh non transparan gitu. Cewek-cewek tuh sebenarnya kayak gitu, kayak misalkan nih cewek gue dulu nggak setuju nih gue main sama ini. Aku pergi ya sama dia. Oke, fine gitu. Lu bilang fine ke kita cowok-cowok yang susah nangkep dan nanti dicap sebagai nggak peka, padahal tinggal bilang aja, enggak, aku nggak suka sama dia. Karena apa? Diskusi lah. Ngobrol lah jadinya. Find a way, find a solution. Jelas gitu. Kalau emang ya nggak melanggar hukum, nggak melanggar norma dan adat, why not gitu. Lu lakuin aja gitu. Tapi kalau misalkan sangat melanggar, ya udah. Either lu cari jalan tengahnya atau salah satu harus ngalah. Nah, di Indonesia itu kebanyakan maksudnya dari pria ya. Kita tuh dituntut harus peka banget ngertiin cewek. Tapi tuntutan tersebut itu kurang, gua sih ngelihatnya ya, kurang ada keterbukaan dari betul dari perempuannya. Maksudnya ya fair-fairan juga, kalian juga harus ngertiin kita lebih silent, kita nggak minta tolong, kita nggak yang cry out loud atau mungkin bikin video validasi, kita telen, kita berakin lagi apa yang kita telen, kita start from zero all alone sendiri gitu. Makanya banyak banget mungkin yang kayak udahlah nggak usah, nggak ada yang peduli sama cowok, banyak lah kayak gitu. Gue berapa kali lah ketemu trust issue, ya jadi kurang lebih seperti itu lah. Apa yang membuat lu merasa dipercaya sama pasangan gue? Karena gue terbuka, karena gue lepas aja gitu, gue lepasin. Bukan berarti kayak gue langsung gue nih orangnya gini, lu mau atau enggak? Gitu. Tapi gue kayak tadi si Bayu bilang, gue accept dulu diri gue sendiri. Oh gue kayak gini, oke, gue ambil yang baik-baik, gue pertahanin, gue keluar, I show the world, nih Adli yang kayak gini nih. Alhamdulillah ke attract yang menurut gue baik-baik gitu. Karena gue udah terima diri sendiri. Artinya kan kita bakal nge-track something yang sebenarnya di dalam kita kan. Iya, kalau kita kayak yang baik-baik ya kalau bisa. Iya, kalau kita ngebuka diri, gimana mau attract something? Betul. Kita nggak bakal bisa nge-track. Ya kalau kita pasang topeng, yang di-attract yang suka sama topeng. Tertarik sama topeng lu. Tapi kan vulnerability tuh kayak the weakest state of man bisa dibilang. Cewek mungkin lebih secara culturally hormonal lebih gampang vulnerable, emosional segala macam. Tapi secara culture, hormon dan apapun itu, kita juga semua tahu kan ada tuh pria tidak bercerita tapi pas segala macam gitu. Karena kan itu sebenarnya datang dari hopelessan para cowok untuk kayak gue kalau gue membuka diri gue nggak bakal dimengerti, sami mawon ngapain, ya udahlah gue nggak bercerita aja. Tapi sebenarnya itu malah lebih bahaya, yang akan mempengaruhi behaviornya dia, decision making kayak gitu-gitu. Lu kan cowok, lu pasti kuat. Ya Eva, karena gue cewek dan gue mempelajari emotional intelligence, like oh kasihan gitu loh. Gue dengernya kayak pria-pria yang sebenarnya I think they want to be seen and heard.
you know. Iya, iya. But it seems that even cewek-cewek yang sebenarnya sudah dilabeli atau punya stigma perasa pun belum tentu bisa berempati sama orang lain Betul. gitu. Mereka hanya merasakan apa yang mereka rasakan dan expect kamu harus ngerti apa yang aku rasakan. Iya. Aku ngambek, pokoknya aku gak mau, pokoknya terserah gitu kan. Itu yang tadi mungkin lo Iya. bilang drama Sebenarnya ya. Ser ya, itu kesamaan gua sama lu karena pasangan kita itu sarjana psikologi yang diajari untuk how to treat the human mind. Psychology. Maksudnya bukan kalian ambil fakultas kalian yang kalian mau lah pokoknya terserah. Tapi maksudnya karena ada kesamaan tersebut netral, mereka bisa taruh kakinya di sepatu lawan bicaranya. Jadi mungkin lebih gampang untuk kita nih yang brutal-brutal ini nih untuk dipendam gitu. Maksudnya Diolah gitu. diolah gitu. But how was your experience? Aku jadi penasaran, maksudnya karena ini case-nya kan kebetulan pasangannya adalah sama-sama background psychology. I wanna know your perspective dong, kayak whether you know your partner juga orang yang seperti itu atau tidak, dan how can you be vulnerable with your partner gitu. Satu hal yang harus gua tame, yang harus gua jinakan terlebih dahulu adalah keinginan gua untuk disukai. Oke. Itu yang harus gue jinakan dulu. Karena untuk bisa vulnerable, at least di my case, itu nggak datang naturally buat gue. Gue harus mengumpulkan keberanian. Kalau gue udah berani, gue juga nggak tahu gimana caranya untuk being vulnerable. Is crying out loud and shouting everywhere, is that being vulnerable? At least in my definition, it's not. Banyak skill-skill yang harus gue pelajarin dan gue mengerti dulu untuk bisa melakukan hal tersebut. Di saat gue sudah melakukan hal tersebut, sekarang partner gue akan memberikan reaksinya, ya kan? Kemungkinan, misalnya partner gue tiba-tiba kaget, kok lu tiba-tiba kayak gini gitu, kok lu tiba-tiba mengeluarkan apa kalau lagi mengeluarkan rasa, mengeluarkan bahasa-bahasa yang gue nggak kenal atau apapun itu gitu loh. Kodamnya keluar. Karena kita kan juga berproses kan. Iya. So probably maybe like in the beginning of relationship, gue belum punya skill-skill itu. And then I learned about that dan gue melakukan itu, tiba-tiba si cewek mungkin apa nih gitu. Nah, di saat gue melihat reaksi dia, gue harus menjinakkan keinginan gue. Waduh, nih jangan-jangan ntar dia ninggalin gue nih. Ya udah deh, gue Tertutup aja. tertutup lagi deh gitu. Nah itu gue harus gue jinakin. Jadi gue harus siap untuk tidak disukai for being myself. Iya. So akan selalu ada konsekuensinya. Dan buat gua harga untuk gini, lebih baik saya ditinggalkan oleh pasangan saya di saat saya bisa untuk jujur dan menjadi diri saya daripada saya mempertahankan hubungan saya tapi saya harus membohongi diri saya sendiri setiap harinya. Kelas. Itu harganya mahal loh. Kita membohongi diri kita sendiri. Kita setiap hari nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Lu pikir pasangan lu nggak ngerasa? Oke, mungkin dua-duanya ngerasa, tapi dua-duanya sama-sama Denial. don't know what to do about it gitu. Ya udah, berarti ini rasa ada ya, ketidaknyamanan ada ya. Ya udah gitu. Tiba-tiba punya family, punya anak, lebih kompleks lagi. Udah telanjur. And then tiba-tiba orang ngomong, we are doing this for our children, we are doing this for. Banyak kok klien-klien gue di mana mereka mengumbarkan, I am willing to do everything for my family. Tentunya gue nggak ngomong langsung, but the message is, really? Bener? Lu mau do everything for your family? Can you be yourself? Are you willing to actually look inside, look what's uncomfortable, apa yang nggak nyaman di dalam diri lu? Are you willing to learn? Apakah lu bersedia untuk belajar skill baru dalam mengutarakan rasa itu? Itu kan semua skill. Yep. Itu semua satu hal yang bisa dipelajari. You mention emotional intelligence, kecerdasan emosional. So, if it's a skill, itu bisa dipelajari. Tapi untuk bisa belajar, gua lagi-lagi mesti humble enough to acknowledge, gua lagi nggak punya nih skillnya. Iya. Iya, iya. Oke, Praktik apa? aku mau Oh, trivia dulu. Gue mau ngomong praktikal, tapi nggak apa-apa. Apa? Oh iya. Nggak, kamu dulu. Kayak ini kayak masih related sih, tapi gini. Ini temuanku dari kebanyakan respon di social media. First of all, man doesn't know what is vulnerability, what it looks like. And then the second one, how to be or how to express it. And then the third one, sebenarnya partner seperti apa sih yang membuat kalian nyaman untuk
open up yourself. Why is this important? And I want everyone ya, including you to answer this. Iya, iya Om. Iya. Iya Tante. Mami. Ya. Oke. Why I want you guys to answer this, karena aku pengen nge-benchmarking gitu bahwa bukan cuma kata satu orang, tapi ini kan kita sampel ya. Sampel ada yang dari luar, ada yang dari Jakarta, Depok. Depok. Ada Depok. Depok udah kemana-mana gitu kan gitu. Depok Bali. Depok Bali. Anjay. Gitu. Jadi let's round table aja untuk itu tadi. The first question, apa vulnerability buat lo? Bentuknya tuh kayak gimana? 2, how you express your vulnerability. And the third one, apa yang membuat kalian merasa aman dan nyaman untuk akhirnya mau vulnerable? Jadi cewek, girls yang kalian yang juga ada di sini, kalian bisa tahu nih gitu loh. Mungkin selama ini bukan pria-pria ini yang gak mau vulnerable, but maybe we just haven't give them the space and time and comfort in order for them to open up. Mungkin kalau kita harus kesampingkan yang kayak teori ya maksudnya. Lo ada orang yang lu deketin diri sama Tuhan lu. Lu ada yang lu apalah pokoknya. Cuman kalau di case gue itu bisa transisi dari yakin sama bini gue, sama mantan gue yang nggak berhasil, itu adalah tadi karena gue itu menerima kalau diri gue kayak gini nih dan transparan, gue nggak malu, gue kayak gini. Biarin aja semesta yang jawab dan narik orang-orang yang suka sama lo. Itu mensortir dan akan mengeliminasi lah orang-orang yang nggak benar gitu lama-lama. Vulnerable-nya tapi lebih ke apa ya? Lu ngomong apa sih waktu itu? Gua tuh sebenarnya hyper lo. Cik. Aja ya. Enggak, gimana. Tapi emang jadi pas gue PDKT aja itu udah Demen bininya kan hyper. Namanya ini pendidikan suami istri ya guys ya. Nanti kita have another session of this. Kebetulan lagi PMS jadi. Oh iya. Nyeruduk. Rar. Nggak, jadi mungkin simpelnya adalah waktu gue PDKT sama bini gue itu kita emang dominan itu chat karena beliau masih punya pacar dan gue lagi single gitu, gue lagi open. Pas kita chat kita karena nggak tahu kenapa ya udah nyambung aja, gue sama dia udah anti banget yang nanya udah makan belum, lagi di mana. Nggak, gue udah gede, gue lapar, gue makan, gitu. Gue tabrakan, gue pasti kabarin orang terdekat gue gitu. Terus kalau gue udah sembuh, gue kabarin, gue tabrakan barusan, gitu. Jadi gue langsung ngomonginnya tuh jangka panjang gitu. Lo ngelihat kira-kira lo bakal berapa tahun di dunia entertain ini? Kita ketemu di dunia entertain ya. Lo kira-kira ini masa depan lo nih? Is this your whole life? Lo bakal di sini atau enggak? Enggak ternyata. Jadinya merembet ke visi misi dan mungkin impian yang dia ingin capai tapi enggak tercapai. Itu dari hari pertama ketemu, gue nggak ngomongin kayak lu dulu SMP ini kenal ini dong gitu. Nggak yang kayak gitu. Awal-awal mungkin iya ya, karena kan dari Instagram kelihatan mutualnya siapa, lu kenal dari mana. Tapi ya udah paling cuman berapa bait, udah sisanya langsung hidup aja gitu. Kayak lu pernah nggak sih, lu lagi traveling nih, kalian berdua kan traveler parah nih, lagi solo traveling kemana, terus nggak tahu kenapa lu ngomong sama orang random tuh, lu spill aja semuanya. Nah, gue kayak itu ya kayak gitu, gue bisa tumpahin aja semuanya, keluh kesah dan lain-lain. What if kayak kaitannya, ya ini mau ngomong what if nih, ada jadinya sih. Tapi lu pernah gak dapet pengalaman kayak lu udah tumpahin terus reactionnya bikin gitu? Pernah nggak ya? Mungkin ya waktu dulu kali ya, pernah pas pacaran kayak gue tumpahinnya apa, tapi kok lu gitu? Udah jadi itu udah langsung boundaries. Oke, gue nggak deketin lu gitu. Valid. Kayak gitu. Silakan. Arti vulnerability buat gue ya. Coach beda emang. Arti kalau gue kan praktikal. Oh, praktikal. Biar gue ada tandemannya dong. Oh iya benar-benar. Ini kan kita street smart. Iya, kita street. Nah ini akhirnya gue punya Street. penyeimbang. Ininya nih. Arti vulnerability. Silakan Pak. Buat gue tuh gue ngelihatnya kita ke dunia luar gitu ya. Itu mau nggak mau kita tuh selalu pakai armor. Gitu. Vulnerable adalah dimana gue siap
untuk ngelepas armor tersebut dan whatever happens as the consequences are the consequences. Itu arti dari vulnerability buat gua. Balik kayak simple example, kalau gua ngasih lo pisau, ya lo bisa potongin mangga dan kita makan sesuatu yang manis, atau gue lagi tidur lo bisa nusuk gua. So, Gila. being vulnerable itu bukannya gue ngumpetin pisaunya, tapi gue berkomunikasi. Nih pisau gitu. Ada di dapur tuh. Pakai, Use silakan. wisely. And this is not in a sense of that yang female harus di dapur. It's not in that sense, but in the sense that I'm giving you something yang lo bisa pakai buat dalam tanda kutip menyakiti gua. And still gua memberikan ini ke lo. Gua ngasih tahu lo button-button gua tuh di mana aja sih. Luka-luka gua atau hal-hal yang bikin gua get-trigger itu tuh di mana-mana aja sih. Karena armornya udah lepas. Karena armornya udah lepas. Tapi titik-titik enaknya juga dikasih tahu. Kalau mau tusuk gua kalau bisa sih. Nah, akan terjadi kesulitan di saat hal tersebut disalahgunakan oleh si partner. Karena tiba-tiba dia udah tahu button gua, terus kita ada konflik, sadar nggak sadar atau gimana, justru dia malah mencet buttons yang gue bilang ini merah jangan dipencet gitu kasarannya gitu. So that's the meaning of vulnerability buat gua. Gimana cara gue mengkomunikasikannya? Judulnya mengkomunikasikan. Balik lagi ke yang tadi gue share di awal. Untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu, gue sendiri harus tahu dulu. Apa sih yang pengen gue komunikasiin? Dan ini nggak selalu in a sense bahwa gue harus tahu kata yang tepatnya tuh apa gitu. Gue lagi feeling low atau gue lagi apa. Nggak usah gitu. Tapi guanya harus, now I'm gonna use the phrase, gua harus man enough to actually feel the feelings. Gua harus ngerasain dulu. Begitu gua ngerasain, yuk kita meeting, gua pengen share sesuatu sama lu. Kalau lu berperilaku seperti ini, ada rasa yang somehow nggak nyaman di gua. Terkadang rasa yang nggak nyaman dengan reaksi gua jadi teriak, gua jadi ngamuk, gua jadi ngomelin lu di depan orang, itu muncul saja. Kita pulang naik mobil, rasa bersalah tiba-tiba menghantui gue juga. Anjir, gue nyakitin pacar gue di depan orang lain. Mengkomunikasikan gitu aja dulu. Gue nggak tahu exactly kenapanya, gue nggak tahu namanya apa, tapi just telling something is there, dan gue nggak tahu. And then coming to the third question, kalau gitu berarti partner yang seperti apa yang optimal buat gue supaya gue bisa living this vulnerability. Yep. Betul. Partner yang siap mendengarkan, dan ini yang gua di personal relationship gua, komunikasi, this is basic ya, itu yang nomor 1, A dan O. Di dalam berkomunikasi, gue juga ngomong bahwa, gua nggak expect lu sebagai end product. Kalau lu expect gue sebagai end product, we are not a match. Karena gue belum end product. Gue masih akan belajar dalam hidup gue. Tapi sampai titik ini, yang sudah gue pelajari regarding dari life experience gue, dari pengalaman-pengalaman gue sebelumnya di relationship gue, yang gue suka tuh ini. Yang no go buat gue tuh ini. Pasangan gue, coba lu share tentang lu. Itu aja udah jadi indikator gimana reaksi dia. Itu ngobrolnya semalam suntuk tuh ngomong Oh, begitu. semalam mah mending bro. Dari-hari bro, Iya, berhari-hari. minggu-minggu. Dan itu juga, if that's not something ya, itu kan nggak, gimana ya? Kita juga nggak bisa expect bahwa responnya seperti apa, dan kita sendiri juga bisa atau nggak mengartikulasi itu semua. Yeah. So it's a whole process. Tapi yang pentingnya adalah attitude-nya di saat gua membuka tema ini. Apakah dia bilang, bro, you're too soft for me. Atau bro, aduh lu kompleks banget sih, udah santai-santai aja kenapa gitu. Lu kerja atau, and then we are coming to the topic expectation. Ekspektasi apa nih? Gitu. Jadi orang yang siap berdiskusi untuk berkembang bersama, karena typical relationship yang gue suka adalah gue ngeliatnya kayak diagram Venn gitu loh. Ada lingkaran gue, ada lingkaran pasangan gue, dan ada di tengah lingkaran kita. Suboptimal menurut experience dan observation gue, kalau satu lingkaran itu di dalam lingkaran yang lain. Tiba-tiba si wanita di dalam lingkarannya laki-laki, or vice versa. Jadi si laki-laki harus punya
berkembang sebagai manusia, sebagai laki-laki, si wanita harus berkembang dan tumbuh sebagai wanita, dan ada bagian di tengah including children. Ini adalah taman bersama, gue nyebutnya gitu, yang kita berdua nih yang harus pupukin, harus airin, harus ininya gitu. Children di sini kan relationship maksudnya kan? Exactly. Iya, kayak Exactly. sebuah bukan project, ya gitulah. Venture bersama. Benar. So it's an adventure. Karena gue sendiri juga nggak tahu akan menjadi laki-laki seperti apa kasarannya gitu ya. Gue nantinya problems, challenges apa yang mungkin muncul ke permukaan yang tadi yang gue nggak aware of. Maybe if we are using the word trauma, something happened in the past. Sampai saat ini gue sukses dalam memupuk itu dalam-dalam, tiba-tiba keluar ke permukaan, kan gue kaget juga dong. Tapi kalau ekspektasi pasangan gue adalah, gue tanda tangan waktu kita married tuh lu perfect loh. Ya pressure-nya di gue dong. Vice versa, buat ceweknya juga gitu. Kalau gue mengekspektasi ke cewek gue, lu dulu kayaknya nggak punya mimpi sendiri. Kok tiba-tiba lu sama gue, lu jadi pengen build your own thing gitu ya. Terus enggak di rumah, ya jadi kacau juga gitu loh. So expectation buat gue, the more you communicate, the less room is semakin sedikit ruang untuk asumsi. Iya. Dan itu ada juga temanya dengan kultur di Indonesia juga. Kalau lu ngomong direct itu selalu diomongnya, hah, Ya. kamu menyakiti hatiku gitu kasaran gitu. Iya. Padahal there's ada kebutuhan untuk itu gitu loh. So tadi perihal transparansi, balik lagi tuh yang di awal kan, untransparansi melahirkan asumsi, asumsi melahirkan drama. Exactly. Yeah. Anjay. Your take. Aduh, gue paling urakan lagi di sini. Gak apa-apa. Style. Gue keinget ini Jordan P. Peterson, be a monster, but do not be a monster. Jadi kayak lu jadi be a monster di sini sebagai simbol lu menjadi the best version of yourself. Iya, To iya. be a monster. Tapi di saat nanti lu berfungsi sehari-hari, lu nggak perlu menjadi monster. Oh. Gitu. Ini Gue bisa memilih. Iya sama Joe Rogan ya? Iya, Iya, kalau nggak salah ya? Gue bisa memilih gue mau jadi monster atau gue mau Iya, iya. jadi lover, misalnya kayak gitu kan. Oh. Jadi itu cuman monster tuh simbol dari authenticity Iya, iya, atau itu diri dulu. lo yang bener-bener powerful gitu. Iya. Karena si Joe kan ngebales pakai quotes. Gue nggak tahu ya, tapi itu di podcast yang itu atau enggak. Tapi dia bilangnya, I'd rather be a warrior in a garden than a gardener in a war. Jadi Iya. kayak ya lu lebih baik udah melalui tetek bengek lu dan lu udah menjadi Mendingan nyapu tapi bicepnya bicepnya gede daripada ya kan. kayak gitu. Yap, kayak gitu. Jadi aku mulai dari situ dulu gitu. Artinya jangan takut jadi best version of yourself gitu. Tapi lo bisa memilih untuk nggak harus semua orang tahu gitu. Nggak semua orang tahu, dan cewek-cewek tuh attracted sama monster yang bisa dia tame. Iya, iya. Lu ngelihat monster di diri gua. Emang? Iya, tuh kan. Mungkin emang gitu kan. Monster, demon, pokoknya whatever terms you use gitu. Karena jujur gue lebih nyaman kayak gitu. At least I know the devil Iya. in front of me gitu loh. Daripada kayak Or gua- the devil he used to be. Iya, Ya kan? At least maksudnya kayak I know what to expect at the lowest point, ataupun kayak yang buruk-buruknya gitu loh. Kayak I know what to expect dari sisi lowest pointnya, bukan cuma sekedar kayak bagus-bagusnya doang. Jadi kayak oh ya udahlah, masih bisa gue taker nih gitu kalau bahasanya kamu ya. Dan di saat dan setiap hari lo memilih untuk tidak melepaskan itu sembarangan gitu. Iya. Di situ kan cewek juga ngeliat, wah ini self controlnya mantep banget nih. Wah gitu. asli guys, self control anjay. Tapi iya sih, aku agree bahwa gini, cowok-cowok mungkin kayak masih belum terlalu bisa membedakan bahwa it's okay loh, lu tuh memang harus punya self control, tapi kadang it's okay juga untuk melepaskan sisi-sisi mungkin perasaan dan lain-lain ke orang yang tepat. Yeah. But the question is orang yang tepat tuh yang seperti apa gitu-gitu kan. Berarti kan akan ada proses lagi nih untuk memahami itu. Tapi I think kalau dibilang ngomongin tadi be a man gitu ya, I think one of the things yang cewek-cewek attracted to a man itu adalah when the man have a self control. Karena kebanyakan cowok kalau mereka nggak punya self control, either mereka jajan, mereka selingkuh, mereka judol dan lain-lain gitu KDRT. kan. Yes gitu, yang akhirnya
ya tadi menyalahkan orang lain dan segala macam. Tapi when dia punya self control, artinya kan dia juga punya self aware and understanding the context kan. Tapi ya, thank you sayang for being a self control. Oke, lanjut kamu. Ini udah sampai Palung Mariana ini. Kedalaman boleh ke atas dulu ya? Boleh ke atas dulu ya? Nafas dulu ya? Gue tadi ada thought regarding self control ya, Okay. self regulation. Kita tuh sering mikir bahwa ini tuh hitam dan putih, 0 atau 1, ada atau nggak ada. So that means kalau gua tidak mengutarakan perasaan gua gitu ya, berarti artinya adalah gua menyimpan perasaan tersebut di gua, ya kan? Problemnya adalah bisa terjadi explosion sometimes, Ya. atau kalau menurut gue pribadi yang lebih dangerous adalah implosion, di mana dari luarnya sebenarnya semuanya damai-damai Di dalam saja, tapi- tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, dia jadi sakit or whatever it is. Yeah. Itu spektrum yang satu. The end of the other spectrum adalah, oke kalau gitu gue belajar mengkomunikasikan gitu. Mengkomunikasikannya balik lagi ke, ya gue meluap-luapnya itu tadi, gue nggak bisa ngontrol, gue emosi atau perasaan itu kan liar ya, gitu loh. Dan gue nggak ngapa-ngapain, gue nonton aja gitu liar-liar, dan sehingga action atau behavior yang gue lakukan juga basically terkontrol oleh perasaan itu tadi gitu loh. Sehingga yang gue setuju dengan lu adalah gimana skillnya untuk merasakan si perasaan tersebut and then acting accordingly. Nah, Yep. sekarang pertanyaan adalah accordingly itu apa? Dan jawabannya adalah regarding context. So that's satu pikiran yang tadi muncul ke permukaan regarding self control itu tadi gitu. Self control tuh bukannya lu nahan perasaan lu, but you are lu menjinakannya in the best way possible, dan best way itu apa, itu setiap orang punya journey dan tahu punya tempat lah. skillnya masing-masing itu skill yang harus diasah. Balik lagi ke skill tadi itu. Kalau lo mau punya motor or mobil, lo mau yang powernya paling gede dong. Ya, Tapi kurang kan lebih kayak butuh gitu ya. butuh skill yang mumpuni juga untuk mengendarai itu kan. Kayak gitu. Dan butuh jalanan yang pas juga, kalau enggak kayak iya, butuh jalan. Benar. Jadi back to the context again, back to the extent of the degree, ini perlu apa enggak, orangnya siap apa enggak, jadi konteksnya sebenarnya banyak. Oke, kita ringankan dulu saya ngobrolan ini. Susah kan? Susah ya. Jadi cerdas emosional tuh ya PR seumur hidup sih. Iya, benar. Ya, gitu. Nih kita ke surface dulu ya. Gue mau tahu standar kegantengan di Eropa dan di Indonesia yang lu rasain, yang kayaknya entah challenge atau unik atau kayak lu punya significant experience juga perihal standar kegantengan di tempat lo sama di tempat lo. Nggak harus di Indonesia, mungkin di tempat lo entertainment industry, lu dituntut harus putih terus misalnya kayak gitu. Iya. Coba. Kalau di entertain jelas. Kalau kebutuhannya adalah pemasaran, kebutuhannya iklan, dan lo ingin produk lo itu dijudge sebagai produk yang sangat positif dan impactful lah. Ya model yang mewakili tuh harus putih, tinggi, ganteng, atletis, Coba atau berkarisma. Coba lihat. Bisa dilihat di Instagram. Yang udah dibuka-buka semuanya gitu. Ya benar. Di situ aja, platformnya lebih cocok. Gitu. Terus tapi adilnya adalah kalau di perfilman justru kebalikannya. Perfilman itu lo harus bisa menghidupi sebuah karakter, cerita yang sudah ditulis dengan susah payah, aktor-aktor yang sudah dipilih dipercayakan untuk menghidupi dan selain menjual ya, menghidupi karakter tersebut dan cerita tersebut. Jadi nggak perlu putih, opa-opa Korea gimana, selama cocok dengan situasi dan latar belakangnya, lu pasti yang terkenal. Lu pasti yang amat sangat terkenal gitu. Tapi kalau ya periklanan ini lebih cocok sama keseharian mungkin para wanita ya. Bukan keseharian, sorry. Standar para wanita ya. Kayak mereka cenderung lebih pilih pria yang tinggi, putih, wangi. Maksudnya kayak gitulah. Karena itu udah berpuluh-puluh tahun. Karena itu udah berpuluh-puluh sudah tahun. dibentuk ya, Dan gue persona setuju. itu. Dan gue setuju. Karena supaya emang lu put effort ke situ. Betul, karena effort lo jaga kulit lo jaga nutrisi lo, jaga badan lo, mindset lo dan segala macam. Itu penting kalau seorang wanita mau mencari imam yang tepat. Gue muslim ya, jadi terms yang gue pakai itu mencari imam yang tepat. Ya wajar dong, harus atletis, harus siap protect her and her family ke depannya gitu. Berarti sebenarnya
dengan standar putih, kekar, tinggi dan segala macam itu adalah manifestasi dari self control nggak sih? Betul. Iya. Manifestasi. Dan Bahwa itu Mungkin nggak putih. Kalau putih mungkin Iya, nggak putih ya. Tergantungnya. Heeh. Kulit lo bersih. Jaga kulit Ya. aja. Iya kayak iya kan. Gak jerawatan Iya, segala macam. benar-benar. Karena kan kayak jerawat ya mungkin lu kebanyakan makan gula atau gorengan atau gimana, tapi kan lebih cewek kan ya mungkin kita harusnya sama ya. Lu kan nyari satu pasangan seumur hidup. Lu seumur hidup akan ngelihat muka dia. Lu bangun tidur lu lihat muka dia setiap hari terus-terusan sampai kiamat insya Allah ya maksudnya. Jadi Enggak, jangan sampai kiamat, gue mau mati duluan sebelum kiamat. Takut banget. oh, jangan. Iya. Ya intinya gimana caranya lu cari yang nggak ngebosenin dan seindah mungkin menurut lu gitu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak kalian diskusiin tuh dan cari caranya gimana. Kamu misalkan gue ya, kamu lagi kurusan nih, kamu naikin dong berat badannya biar agak semuk gitu. Misalkan ya oke, tapi tuntutan dari dia lu juga harus penuhin. Iya. Kamu six pack dong, masa buncit kayak gitu, nggak enak dipegang apa gimana kayak. Jadi ya it goes both ways gitu. Iya, kalau mau ngasih standar tinggi, ngasih standar something, Betul. lu juga harus siap. Lu juga harus siap. Kena standar juga gitu kan. Nah gue bilang ya Ya, mencoba. pria sih kebanyakan bisa di challenge, lebih bisa di challenge gitu. Asalkan lo kasih kepastian, kita pasti bisa gitu, lebih di challenge. Maksudnya dalam artian adalah karena kan rasionya mungkin pria yang mengejar wanita kan, maksudnya. Jadi ya udah, lu kasih aja challenges dan garis finishnya di mana. Tapi lu tungguin gue situ, lu jangan sama cowok lain. Iya. Gue lewatin nih, gue taklukin nih Iya. challenges. Kita seneng kok di challenge kayak gitu. Betul. Ya itu mungkin salah satu wadah untuk kita meluangkan monster kita tadi Iya. di challenges itu mungkin gitu. Jadi kayak ada ruang bermain untuk menjadi versi terbaik dari diri Iya. sendiri based on expectation si cewek tersebut. Ya tapi ceweknya juga harus worthy enough dong Worthy untuk enough. kalian kejar gitu kan. Iya, iya. Apakah tipenya yang nuntut-nuntut doang tapi abis itu kayak di challenge balik nggak mau gitu kan, atau sebenarnya vice versa. Oke, that's interesting. Iya. Iya. As long sehat lah sebenarnya. Iya, Lu selama sehat, lu glowing. Iya betul. Lu sehat, lu glowing. Lu glowing. Cie, gitu. Kayak lu punya duit, lu punya kuasa. Lu Otomatis sehat, kok lu itu. glowing. Duit kuasa saya nggak tahu. Halo, lu gimana, Pak? Di luar. Apa tadi pertanyaannya? Standar ganteng. Lu Iya. di Indonesia gimana di treatnya? Di sana gimana di treatnya? Standar ganteng itu sesuatu, gua agak sulit jawabnya karena sesuatu yang gua sudah proaktif lepaskan atau berusaha untuk tidak melekat lagi ke kata-kata standar ganteng itu. Karena gua korban dari itu. What do I mean? Interesting. What do I mean with korban? Oke. Gua nggak tinggi, kulit gua seperti ini, dan dulu gua percayanya adalah balik lagi ke standar beauty standard yang di sini, beauty tinggi, putih dan kawan-kawan lainnya. Dengan perasaan itu, gua sadar nggak sadar, retrospeksi tentunya, setelah gua melihat ke belakang, banyak hal-hal yang gua lakukan secara tidak sadar untuk mengkompensasi rasa tidak puas gua terhadap diri gua sendiri. Datanglah gua ke Jerman, umur gua 17. Dalam hati gue, anjir, orang-orang Eropa kan lebih tinggi lagi gitu kan, gimana gue nggak akan punya kesempatan di sini gitu loh. Gue relatif dini gue dapat pasangan di sana, orang Jerman, dia jauh lebih tinggi dari gue, and then kita datang ke relationship itu, terus gue dalam hati sebenarnya gue ada rasa, ini kayaknya dia cuma kesian doang deh sama gue. Wah. Oke. Always, itu adalah insecurity-nya. Oke. Gonta-ganti pacar dan permasalahan-permasalahan yang teman-teman gue yang di Jerman nanya ke gue, "Bay, lu gimana sih punya pacar orang Jerman?" As if kayak ada lu code GTA terus lu mencet ini keluar tank gitu kan, nggak gitu kan. But itu gue nggak relate dengan challenges mereka karena gue punya pasangan yang dari internasional yang bukan dari Indonesia. And at the same time, kenapa kok nggak pernah langgeng ya gitu. Jadi gampang dapat, gampang pergi juga. Benar, dan gampang perginya mungkin dalam jangka waktu yang lumayan lama, tapi perginya itu biasanya adalah terjadi konflik yang konfliknya itu biasanya gue yang bikin. Oh. Sadar nggak sadar. Oke. Contoh, gue itu dulu super jealous. Gue super jealous, jadi kayak apa namanya di sini, posesif ya? Posesif. Ya, jadi posesif gitu. Pokoknya gini-gini nih, karena cewek gue dulu, misalnya, for example, dulu gue punya cewek dari Poland.
Dia I don't know 180, dia Wah, kerjanya anjir, jadi exactly. Gila banget. Dia kerjanya jadi model dan di situ gua yang nggak percaya bahwa gua deserve dia. Insecure ya. Insecurity itu. Sehingga itu mewarnai behavior gua yang outcome dari behavior gua di relationship itu adalah saya akan ditinggalkan gitu. Di saat saya ditinggalkan karena guanya masih nggak sadar akan insecurity gua jadikan itu bukti, benar kan yang gue bilang, lu cuma kasihan doang sama gua kan? Iya. Confirmation bias. Jadi gue membuat situasi supaya gue tuh bener. Oke. Until one point, balik lagi personal crisis di mana gue sadar, oh sounds cheesy, tapi untuk bisa menerima, I'm gonna use strong word ya, untuk bisa menerima cinta dari orang lain, gue itu harus bisa mencintai diri gue sendiri dulu. Yes. So this is the example that I shared. Dulu itu ada sesuatu yang kosong di dalam diri gue. This is the insecurity yang gue punya. Strategi gue di dalam mengisi kekosongan ini, gue nyari nih puzzle piecesnya di luar. Gitu. Selalu gue coba di sini, gue teken, gue paksain supaya cocok. Kalau lu puzzle pieces yang nggak cocok lu teken enough juga Rusak. diem sih, tapi diem gitu. And then at that point itu buat gue at least nggak kosong. Oke. With time, gue sadar, oh ternyata by doing so, gue tuh menyakiti si puzzle piece ini, which is the girl that I was with, and me as the bigger picture. Jadi tugas gue kurang setuju dengan lu tuh the better half of me. Gue kurang setuju dengan itu, karena it's my job to fill the insecurity, buat mengisi kekosongan itu. Your own. Sehingga kalau ada orang lain, gue nggak ngasih dia tanggung jawab buat bikin gue happy. Yeah. Anjay, gue bikin gue happy aja susah. Gini, terus gue kasih ke orang gitu, enak banget dong. Berarti gue nggak ada kerjaan dong gitu. Just make me happy, and then kalau misalkan gue nggak happy, gue bisa pointing fingers. Ini salah lu gitu, karena lu nggak ngelakuin ini gitu. So menjawab pertanyaan tadi, standar kegantengan itu apa, dan gue juga experience, gue waktu itu punya pasangan, dia kulitnya putih, di waktu itu gue ajak ke Indonesia, selalu diajak foto dan kawan-kawan lainnya, tapi di saat dia di Jerman, di mana dulu gue di Indonesia pakai krim pemutih, dia di Jerman pakai krim tanning, pencoklat. So that means gue yang di sini, lu terlalu hitam gitu, tiba-tiba di sana orang-orang ngomong, baik kulit lu eksotis. Wait a minute. Jadi asumsi gue bahwa gue itu not enough atau nggak beautiful atau apa itu, it's just a story dong. Hanya satu cerita, hanya satu narasi dong. Salah negara. Negara. Salah negara. So, I wish juga. ya, jadi menurut gue tugasnya adalah balik lagi melihat ke dalam itu tadi gitu loh. Apakah gue melihat diri gue sebagai tampan atau worthy atau valuable? Balik lagi gue nggak bisa merubah tinggi badan gue nggak bisa merubah warna kulit gue. What I can take care of, gue berusaha makan sehat, gue konsum konten yang baik, gue be honing the discipline, dan itu yang bisa gue lakukan dan gue lakukan. So every night, I'm not doing this every night, but just a symbol. Setiap malam gue berdiri di depan cermin, tuh gue bisa bilang, you did your best, and that has to be enough. Itu harus cukup, harus. Because other than that, kita menaruh harga diri atau value diri kita ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. And that, apa bedanya itu sama gambling? Apa bedanya itu sama gambling? Iya. Gue cuma bisa happy kalau Yasser bilang, "Bay lo keren." Kalau Yasser lagi bete dan dia, "Bay lo ngapain sih gitu?" Terus gue tiba-tiba terombang ambing gitu. Lah, berarti gue depending on lu dong gitu. And that's where the work lies in my opinion. Cool. Itu sebenarnya mirip sama di entertain, dan gue adalah fase yang gue pernah lewatin juga. Kayak gue itu mulai dari modeling waktu masih kecil ya, kayak majalah Bobo gitu-gitu itu dulu sering lah. Jadi gue lebih nyaman sebagai model dulu dibanding sebagai seorang aktor. Terus makin tua, tinggi gue itu 175 atau 176. Itu sangat tidak memenuhi standar model Indonesia bahkan luar, karena minimal rata-rata 180. Nah, rather than changing something unchangeable, gue nggak bisa
gue nggak bisa tinggiin badan gue, udah mentok. Ya udah, gue enhance skill yang gue punya, acting. Gue belajar, gue tanya sana sini, gue ambil job dari yang kecil banget sampai yang gede banget, gue laluin semuanya. Itu bisa gue tingkatin tuh. Tinggi udah nggak bisa meningkat, tapi skill masih bisa. Ya akhirnya alhamdulillah membawa gue ke banyak opportunity lagi. Jadi ya lu harus itu lagi sih sebenarnya transparan. Bisa ngelihat apa yang lu bisa lu kontrol, Iya. ubah atau nggak bisa. ya, Bener. ubah. Itu kan juga jatuhnya kan sebenarnya self control kan. Daripada gue galauin tinggi gue, energi itu gue pakai buat enhance yang gue kurang nih. Yang bisa di enhance, sorry maksudnya. Tadi ngomongin value sih, kan seru nih kayak ngomongin value nih. Kalian, gue mau pengen tahu dong kayak top 3 value-nya kalian kalau bisa. Randomly lah, nggak harus based on teori apa kayak kalau lu ditanyain, misalnya lu lagi ngedate nih. Yang muncul sekarang ke permukaan itu pertama honesty, kejujuran. Karena di dalam kejujuran itu gue juga siap untuk bilang kalau gue nggak tahu dan dia juga. Yang kedua itu humbleness. Balik lagi ke tadi gitu loh, bahwa gue banyak hal yang gue nggak tahu, yang gue juga belum tahu apa hal itu gitu loh. Jadi dengan humble itu gue tidak akan wasting too much time to defend apa ya, defend my ego, but I'd rather be learning gitu loh. Terus yang ketiga, value di dalam hidup gue. I think kata yang muncul itu detachment. Interesting. Karena gua ngerasa semakin attach gua dengan sebuah narasi, dengan sebuah manusia, seorang manusia, dengan benda, dengan apapun itu yang akar filosofi, akar dari penderitaan. Gua aware bahwa ini kedengarannya vague gitu ya. Itu yang, tapi itu satu reminder yang gue ingetin ke diri gue lagi gitu, bahwa ini semua ini tuh dalam tanda kutip tuh game loh gitu. At the end of the day, I'm gonna leave this world, dan gue belum punya data orang yang left this world dan balik lagi dan menceritakan abis ini ada apa. Gue sendiri belum ketemu orangnya. So then, it's a playful adventure. Semakin gue bisa jauh dari kemelekatan itu, semakin bisa playful, dan gue seneng. Gue tuh suka main gitu loh. Dan gue nggak suka kalau hidup tuh terlalu serius banget gitu loh, santai aja gitu loh. Iya. Ya kayak gini ya, terlalu ini. Ini aja udah serius banget. Iya. Makanya ini dengan jokes. dark jokes. Gua apa ya, mungkin Biar ini sebenarnya gue potong. Ini objektifnya gue nanya ini biar kayak referensi sih. Mungkin kalau cewek-cewek denger ini gitu kayak value-value yang dipegang para cowok tuh yang kayak gimana sih? Gitu. Iya. Apakah kayak uang, sukses, achievement gitu kan? mungkin juga bisa itu berlaku buat cowok juga yang belum menemukan kosakata yang tepat atau belum bisa mengutarakan dalam suatu kalimat, bisa jadi belajar dari Exploring kita. ya. Iya. Kalau di gua value tuh adab. Itu nomor satu tuh buat gua adab. Itu yang udah di turun temurun lah dari keturunan gua, itu adab. Terima kasih sama-sama, tolong maaf. Itu kemanapun lu bawa tuh, selain nama lu. Itu harus banget lo terapin ke siapapun. Mungkin di ujung-ujungnya jadi nyambungnya kesetaraan kali ya. Karena ya you treat your janitor as if you treat your CEO gitu. Ya harus sama gitu. Lu mau ke presiden, lu mau ke pedagang kaki lima, tolong maaf, permisi, minta gitu. Jadi gue lebih ke adab aja sih. Itu yang utama gue lihat ketemu orang, itu adab gitu. Yang maksudnya yang gue observasi lah awal-awal, terus gue bisa tentuin ini temen nggak ya? Gue cukup say hi say bye atau gue keep contact, ya itu berdasarkan adab. Satu. Satu. Nunggu nih. Dua. Apa ya? Sebenarnya mirip sih ya, kejujuran. Wajar dong ya, harus lah. Lu masa bohong-bohong ya apa itu kan kayak panjat sosial kan kebohongan ya. Maksudnya lu bohong biar naik terus, tapi gak apa-apa sih gue jujur dan tapi nggak disukain banyak orang, seenggaknya
gua nggak bohongin diri gua sendiri, itu kedua ya. Kalau ketiga itu kita sebagai pria harus kuat, kuat apapun, mental, spiritual, fisik. Karena ini quotes menurut gua sih oke banget ya. Strong man creates good time, good time creates weak man, weak man creates bad times, bad times creates strong man. Circle-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu mau, ya lu harus sekuat mungkin lah biar mungkin keturunan lu hidupnya lebih nyaman, lu bisa jagain, ya kurang lebih kayak gitulah. Kita harus, emang itu udah tuntutan sih, pria harus kuat. Bukannya wanita enggak ya, tapi ada, kita kuatnya masing-masing kok. Ada ini masing-masing, tapi menurut gue udah mutlak. Kalau kita seorang pria itu dilahirkan wajib kuat. Oke. Itu sih. Regarding tadi lu share, siapa tahu values buat laki-laki itu hanya uang dan uang gitu ya. Iya, iya. Achievement. Itu juga bukan berarti bahwa jika gua berdamai dengan diri gua itu berarti gua nggak punya ambisi loh. Sehingga gua tuh, ini personal mission gua ya, gue share di sini. Iya, ya. Personal mission gua tuh pengen jadi bukti nyata bahwa lu tuh bisa create great things yang akarnya tuh, yang dalamnya tuh damai-damai, yang dalamnya itu baik-baik saja gitu. Kita support. Karena I work with enough men as well yang create amazing things, yang kaya raya, membangun bisnis dan kawan-kawan lainnya, But yang bensinnya itu adalah dari rasa nih revenge, gue pengen balas dendam, be it to my parents, Yes. atau let me show the world, biar gue tunjukin kalau dunia tuh salah, lu sudah ketawain gue dulu, let me show you. Great things are created based on that bensin. iya. Permasalahannya, mobilnya kan elu. Kalau bensinnya kotor, yang rusak dalamnya ya elu. Orang lain akan melihat, balik lagi kalau tadi analoginya mobil, Lamborghini nih cakep nih. Begitu lu masuk ternyata, wah amburadul, nggak nyala, kotor, bau, whatever it is gitu loh. Sehingga ajakannya adalah balik lagi ke tadi, ke tema ketidakmelekatan itu gitu loh. Ambisi buat gue itu adalah as conscious as possible, sesadar mungkin gue milih itu menjadi satu game. Gue pengen gede di bidang ini gitu misalnya gitu. Nah di saat gue menjalani game tersebut dan tiba-tiba gue jadi menderita di situ, gue yang nggak boleh lupa bahwa ini tuh game in the first place loh. Game that I chose to play loh gitu loh. So because I am the one who choose the game, I can adjust it, I can become better, whatever it is the decision that we will make. So itu satu hal yang pengen gue share balik lagi, bahwa orang yang kalem tuh bukan berarti nggak ambisius. Betul. Iya. Fun fact ya, ini relate banget tadi dia bilang Lamborghini dan fuel to drive dan segala macam. Ferruccio Lamborghini dulu bikin traktor. Dia nyamperin Enzo Ferrari, mau Ferrari lu tuh kurang ini, udah nggak usah, lu bikin traktor aja. Itu mungkin nggak tahu ya, bisa revenge, bisa apa. Ya akhirnya dia bikin Lamborghini. Sekarang bisa head to head sama Ferrari. dari ditolak sama si Enzo, Ferrari. Iya, iya. Itu kan poin lu tadi di situ juga kan. Dan lu nggak sengaja milih Lamborghini sebagai contoh, padahal itu kisah hidupnya Lamborghini tuh dari situ. Dan kita nggak tahu si Lamborghini, si penemu Lamborghini ini, apakah dia dalamnya berdamai atau Bensinnya. tidak. Wah dengan itu dia dirinya. fight his demons pasti. Gue mau revenge atau tapi kan revenge-nya cuan. Jadi Lambo, jadi Lambo. Again, Exactly, makanya. gitu. Dan itu jadi simbol kecetekan orang. Betul. Lamborghini itu simbol kecetekan orang karena kayak buat menjadi tameng terlihat sukses gitu. Iya. Jadi itu kayak jadi Cukup simbol. beli aja gitu ya, beli aja Ya, jadi kayak Lamborghini. sebuah simbol sukses yang fake. Satu argumen gue di situ adalah kita almost setiap orang di sini tahu kalimat never judge the book by its cover. Karena balik lagi, ada juga kok orang yang punya Lamborghini yang hidupnya damai, yang dalamnya kalem gitu. So that means kita dari luar, bukannya kita nggak boleh ngejudge orang lain, kita tuh nggak bisa. Gue nggak tahu, gue ngeliat lu, wah siapa tahu dalamnya lagi kelam. Lu lagi sedih gitu, siapa tahu lu sebenarnya cuma fokus doang. Gue tuh nggak bisa tahu. Gue bahkan satu step lebih lanjut lagi.
Bahkan orang yang gue judge, mungkin dianya sendiri juga nggak tahu isinya dia gimana. Karena dia nggak pernah melakukan inner work atau melihat ke dalam, judulnya beda-beda lah gitu. Tapi dia nggak pernah ngelihat sendiri. How am I doing? Kabar gue tuh sebenarnya gimana sih? Gitu. Aku punya pertanyaan menarik bahwa you already shared your values dan kalian terlihatnya nih, terlihatnya sebagai pria-pria damai gitu kan. So kalau memang kalian adalah pria damai yang diinginkan oleh mungkin some of the audience, cewek-cewek, apa sih definisi wife material buat kalian? Biar jadi gambaran nih buat cewek-cewek. Oke, Cocok I kayak gini. want this kind of man, and then who should I become? Gitu kan? Karena value kita adalah find yourself, found your mate. Iya. Sebelum lo dapetin pasangan yang baik, yang sefrekuensi, ya lo sendiri juga harus menjadi yang baik-baik supaya lo meng-attract mereka. Betul. Seperti halnya tadi Adli bilang. So, tell us dong what kind of wife material yang kalian cari. Mungkin Adli dulu? Tinggal jelasin saya. istri. Oh, iya. Karena udah jadi istri gitu. Dulu waktu masih pacaran ya mungkin standar lah, ego. Gue nyari, gue pengen yang mirip Dua Lipa, gue pengen yang ini itu. Ternyata jawabannya bukan yang gue mau, tapi yang gue butuh. Nah yang gue butuh itu ya pertama pasangan gue tuh harus sahabat gue. Gue harus bisa cerita ke dia apa yang gue cerita ke teman-teman gue. Mungkin kalau mood atau attitude bisa beda lah. Ada satu circle yang bikin lu wah girang banget, terus pas balik ke bini lu nggak segirang itu. Tapi ya tetap harus transparan dong. Maksudnya dia tuh harus jadi sahabat lu gitu. Terus yang kedua itu harus jadi teman kerja yang baik. Nah ya alhamdulillahnya karena gue ketemu di dunia yang sama, kita saling ngerti, saling bisa jagain, saling bisa support lah di situ. Teman kerja yang baik, teman diskusi yang baik, nomor 3. Jadi kita menghindari banget berantem ya. Jadi kalau misalkan udah keluar, Kita tuh lo dan istri, oke. Soalnya lo kayak lagi lihat siapa nih gitu kan, gak kelihatan di kamera nih. refleks. Maaf. Kalau udah keluar berantem atau apa, ya kita harus tenangin dulu masing-masing. Entah lu mau sendiri dulu, gue sendiri dulu. Terus pas ketemu, ya udah kita diskusikan dengan baik gitu. Itu juga yang conjunction with the number 4 itu harus menjadi lawan yang baik. Lawan dalam arti saling challenge, lawan bicara, lawan argumentasi lah. Lawan argumentasi gitu. Jadi selain lo harus tapi lo harus solutif ya. Itu nomor 4. Nah, yang terakhir itu yang paling terakhir gue temuin adalah ternyata gue harus punya pasangan yang mempunyai sosok ibu yang baik gitu. Karena gue anak mami banget. Gue anak mami banget. Almarhum nyokap gue itu meninggal 2017. Jadi gue ya itu vulnerability gue dan ini gue kehilangan sosok ibu lah. Jadi pasangan gue ini sudah nggak hanya menutup tapi bleber si kekosongan gue, kekurangan sosok ibu. Nah, itu wife material nomor 5 dan terakhir. Kita lihat masih nge-trigger cewek-cewek lainnya gak nih? Kan Sosok ibu. pasangan gak bisa jadi mother gitu kan. Sebenarnya jadi ibu itu sebenarnya simbolik aja. Simbolik. Nurturing energi Betul. gitu. Dan lu kalau punya anak kan juga lu mau Betul. dia punya Iya. loving energy kan. Ibu tuh simbol of Apalagi anak cowok, kayak dikit-dikit mah nyari ini, nyari itu. Terus lu kelamaan di luar, ya lu pengen pulang, pengen ketemu ibu lu atau pengen dimasakin dia atau cuman pengen sekedar dielus-elus. Pokoknya ya lu pengen pulang gitu. Lu pulang ke tempat yang sama lah gitu. Ya, sosok Jadi ibu bukan tuh, berarti kalau misalnya tadi dia bilang mother itu artinya adalah nyari ibu, nggak gitu Enggak, juga. sosok. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke girls, let's be smart. Silakan lanjut. Wife material yang muncul ke permukaan pertama tuh kalimat umumnya yang mau berkembang bersama. Itu kalau itu dipecah-pecah itu indikatornya adalah itu tadi dia itu siap untuk having difficult conversations. Itu buat gue penting banget. Karena balik lagi ke gue nggak suka ruang untuk asumsi, gue nggak suka. By the way gue juga setuju sama lo kalau memang sekarang lagi panas kepalanya, ya udah gitu. Itu menurut gue adalah keputusan yang bijak.
Kalau mau pisah ranjang dulu. Kalau kita stay 2 hari nggak ketemu dulu, 2 hari nggak ketemu. Tapi begitu balik lagi, kita balik lagi ke meja tengah, and then we'll see what happens. Gitu loh, kita discuss about that. So having the difficult conversations, keinginan untuk berkembang, dan indikator dari gue sendiri juga gitu ya. Itu dari sisi rasional yang bisa gue utarakan, dari sisi perasaan yang gue amatin di hidup gue. Gua dulu suka sama cewek yang memberikan gua butterfly feeling. Wah, excited nih kayaknya nih kalau mana nih. I cannot wait to show cewek gua ke geng gua atau ke ini gitu. Wah, ini banget gitu loh. Yang tanpa gua sadari itu kayak gue sebenarnya nyari piala aja gitu, pengen gue ini, tapi begitu di rumah ya gue pialanya apa ya gue taruh sini aja deh gitu kasarannya gitu loh. And then I realize ternyata yang sekarang gue sudah lebih dewasa, kalau konteksnya adalah building a life together, well, rasa yang indikator rasanya tuh justru kalau kayak kalem, I think a sense of calmness, yang kalau gue ketemu dia tuh kayak dan itu yang satu hal yang gue nggak bisa utarakan dengan kata-kata karena itu ada atau nggak ada. And that does not mean nggak ada fireworks feelings ya gitu loh. Ada, tapi yang dominan di mundane life, seberapa sering sih kita doing thrilling things in life gitu loh kan. Lu akan ketemu dengan partner lu kalau pakai Pareto prinsip 80% lu cuma di rumah doang, and then you gonna do the daily things. Dan itu yang gua bayangin, gua bisa nggak ya playful sama dia in the 80% of my time. Let's say playfulness, that's also a thing. Oke. Dan terakhir, questions mewakili wanita aja. Kalau tadi udah kan kebayangnya kan wife material, berarti kan mau wanita-wanita yang matang juga dong, ya kan? Dan kita asumsikan bahwa wanita matang ini adalah wanita-wanita yang juga cerdas secara emosional. Amin. Nah, jadi pertanyaannya, untuk pria-pria yang calm seperti kalian dan damai, apa sih yang kalian harapin dari wanita atau pasangan kalian untuk bisa membantu kalian memenuhi kebutuhan emosional kalian lebih baik? Wanita yang menurut gua, dia itu harus, lo dari awal itu udah harus vulnerable sama dia. Gitu. Ya mungkin nggak yang kayak Bayu bilang soal armor ya. Jadi nyicil lah, lo copot armornya tuh nyicil gitu. Kalau misalkan lo udah vulnerable dari awal, dia udah tahu your lowest point atau your lowest feeling, atau lo cenderung akan bisa kayak gini ke depannya, dia udah bisa mapping juga nih ceweknya. Oh, dia mother issue nih, misalnya gue ya maksudnya. Dia mother issue nih pasti needy nih nanti nih. Banyak mau, manja segala macam. Not for me gitu. Kalian para wanita ya jangan bohong gitu bilang gue nggak suka gitu. Tapi tetap ya in good gesture lu harus tetap support kita, jangan bilang lu jangan kayak gitu. Gitu. Karena menurut gue itu yang bikin hubungan langgeng adalah karena ya kekurangan gue ini either bisa di enhance sama dia atau diterima aja gitu. Udah cukup. Berarti cewek-cewek perlu memberikan space untuk lo bercerita, berkembang, dan kita mendengarkan lo, dan then cewek-cewek bisa decide apakah your kind of vulnerability itu for me atau enggak gitu kan. Kalau misalnya memang enggak, ya mendingan gue jujur bahwa lu kayaknya nyari mother, I'm not the mother type, kayak mendingan gue cabut aja deh misalnya gitu ya. Jadi honesty tadi lo bilang. Dan yang kedua, kalaupun emang ternyata this is something yang kayak gue masih bisa nih gitu kan untuk lakukan, ya it's either you accept it or you support gitu ya. Support juga bahwa kayak tadi lo pengen cari tempat pulang yang di alem-alem, di puk-puk, ya berarti jadilah gitu kan wanita yang mengalem-alem dan mempuk-pukan ketika you are at your lowest point gitu ya. Oke, thank you. How about you? Pertama gue mau bilang dulu, tadi lu share
cowok-cowok kalem and peaceful kayak kita gitu. Kan kelihatannya. At least buat gua gitu ya. Gua disclaimer, gua nggak kalem, gua nggak peaceful nih gitu loh. Karena di dalam itu juga ya dengan naik turunnya lah gitu. So that's the first things. And then the second things, gimana caranya supaya partner gue itu bisa membantu gue untuk lebih cerdas lagi secara emosional gitu. I think you mentioned before creating the space, memberikan space itu. Arti dari creating space itu yang cocok buat gue, itu akan beda dengan cocok buat dia, dengan beda dengan cocok dengan buat dia. So balik lagi ke yang gue butuhin apa. Guanya dulu harus tahu dulu. Dan gue tuh suka didengerin. Sehingga gue yang membantu dia untuk bisa merasa gue didengar, membuat gue merasa didengar. Caranya gimana? Satu exercise itu kalau misalkan gue ngomong panjang lebar gitu ya, at the end coba lu bikin summarize pakai kata-kata lu sendiri gitu. Supaya gue ngeh bahwa lu tuh di situ dan bukan cuma matanya doang gini tapi sebenarnya lu lagi mikirin apa gitu loh. Supaya gue tahu, oh lu benar-benar give me the time to actually listen, bahkan mencoba untuk mengerti. Karena dengan lu bikin summarize itu kan lu terpaksa untuk mengerti gitu kasarannya gitu kan. Dan itu yang gue suka. So gue share ke dia, ya udah lu dengerin aja gitu. Dan vice versa. Vice versanya bukan berarti kalau dia cerita dan gue lakukan yang sama, tapi gue tanya dia, apa yang lu butuhin supaya lu bisa, dalam tanda kutip, gue nggak ngomongin seperti ini, tapi dalam tanda kutip bisa, biar lu bisa lebih cerdas secara emosi gitu. Apa yang lu butuh? Safe space lu tuh bentuknya seperti apa? Karena gue nggak punya bola kristal yang gue bisa tahu, oh lu tuh baiknya kayak gini loh gitu. Nggak tahu gue gitu. Kalau lu juga nggak bisa jawab pertanyaan itu, yuk kita cari bareng, yuk kita tes, yuk kita eksperimen. Oke, kita bisa bereksperimen sehingga seiring jalannya waktu kita jadi kasaran itu tahu sama tahu gitu loh. Lu udah nggak usah diomongin lagi, lu juga udah tahu bahwa sekarang nih si Bayu nih lagi misalnya lagi kesel gitu sama jalanan gitu. Terus tiba-tiba apalah misalnya jadi ngomongnya lebih keras gitu. Ya udah, gua nggak usah ladenin, gue pergi aja, atau bahkan mungkin si Bayu cuma butuh ada orang di sini supaya dia ngerasa didengar gitu. Ya udah gitu. Bahkan kalau misalkan pasangan gue pakai earphone pun nggak apa-apa, gue cuma butuh ada fisik orang aja gitu yang bisa ngelihat, gue lagi kesel loh ini gitu loh kasarannya gitu. Notice me. Dan itu adalah satu, makanya itu tadi ini adventure bersama. Jadi kita belajar bersama untuk tahu satu sama lain. Untuk bisa tahu satu sama lain, balik lagi, gua harus tahu dulu gua siapa, dia harus tahu dulu dia siapa, and then kita bisa mengerti satu sama lain dengan lebih baik. Dikomunikasiin, dan tadi salah satunya berarti cewek-cewek bisa membantu cowok-cowok untuk memberikan konfirmasi kali ya, summary bahwa apa yang bahwa gue ngedengerin lo and I try to understand your feelings. Setidaknya itu adalah salah satu bentuk bahwa gue sebagai cewek mendengarkan lo. Dan itu mirip juga sih sama kamu juga kalau lagi cerita kan suka pengen di belakangnya, ngerti kan lo ngerti kan apa yang gue ngomongin? Terus gue kayak iya coba diulangi lagi. PR nih tau gitu, tadi gue menyiapkan diri ya kan. Oke, kalau gitu langsung kita tutup aja. Thank you udah Thank you ngobrol so panjang much. lebar dalam panjang kali lebar dalam dan segala macam. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, please subscribe, comment, share ke teman kamu biar channel ini berkembang dan kita bisa ngundang pembicara-pembicara lain yang bermanfaat buat kalian. Dan thank you sudah stay sampai detik ini. yes.